Pri, terima kasih ya sudah mau menemani nonton wayang golek. Mana jauh pisan. Jauh deket bukan masalah, Teh. Itu semua tergantung perasaan kita. Orang sini itu masih percaya sama hal-hal mistis ketimbang percaya sama Allah. Kampung kita itu sudah nggak aman lagi. Gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Temen lo kan cuma gue. Lo jujur deh sama gue. Lo lihat apa di situ? Kenapa tak? Budak iya kudu turun. Istighfar tak, istighfar. Mani temenang di dia. Kasih Bu, cucu nenek. Kakak bangga loh sama kamu, Dek. Kelar S2, buka biro sendiri. Kerja dulu, setahun, 2 tahun. Ya, nggak mudah sih, Bu. Tapi kalau bayangin jalaninnya sama kamu, aku mau. Hai Mon Lovers. Apa kabar nih? Kembali lagi bareng sama Gigi Dan Gandhi, kita bakal ngulas film-film layar lebar yang spesial banget buat kalian semua. Betul. Di episode kali ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Apa tuh? Aku mau bahas film kamu dulu gimana? Film aku? Oh, film aku duluan. Iya, Oke, film boleh, kamu boleh. aja duluan karena aku tuh selalu apa ya namanya kayak ngelihat kamu tuh wah ngeluarin film lagi apalagi gitu. Apa nih judulnya yang akan tayang? Tanggal 20 Februari akan tayang film ke-11 aku, judulnya Keren. Anak Kunti. Ih keren banget ke-11. 11, tapi ini kali ini aku cuma jadi produser doang. Oh oke. Karena kemarin terakhir Lampir biasa- kamu main juga ya? Biasa main, biasa nulis juga, biasa produce. Nah kali ini aku hanya produce sama tim head marketingnya aja. Kenapa kamu memutuskan di sini untuk produce aja? Karena mungkin sekarang udah sibuk banget, jadi kayaknya investasi aku udah ya udahlah bikin aja filmnya gitu. Aku nggak harus main, karena kan kalau kita main kan seringkali kan kita harus pendalaman karakter dan kita nggak ada waktu kan kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya udah. Jadi sekarang udah balance, tapi tetap ada film yang aku main juga ya. Gitu, jadi tetap balance minimal setahun ada satu lah. Oh gitu. Oke kalau gitu aku mau nanya ceritain dikit dong tentang film dikit aja. Well ya Anak Kunti sesuai judul, basically anaknya kuntilanak yang dia itu kembali ke kampung halamannya untuk mencari asal muasal ibunya ini dulu sebelum meninggal. Oh oke. Jadi kan memang kuntilanak itu kan sebenarnya meninggal karena dia hamil kan, hamil dan dia meninggal dan jadi kuntilanak. Nah ini anaknya ini yang mencari keberadaan ibunya. Oh berarti hidup anaknya si kuntilanak itu tapi. Ya anaknya hidup, tapi ada twistnya. Ya oke. Menarik nih, menarik. Terus aku mau nanya. Kalau aku ngeliat dari track record film kamu kayak Lampir, Midnight Show, kayak gitu-gitu tuh buat aku tuh unik-unik gitu. Apa yang menurut kamu bikin film kamu tuh jadi kamu banget Kak? Oke, sebenarnya kan aku bikin film berbagai genre, tapi memang yang terkenal tuh mostly horor. Karena aku bikin Tuyul, Lampir, sekarang Anak Kunti, sama ada Buto Ijo. Oke. Nah jadi aku memang ngefans banget sama sosok hantu dan jin dari Indonesia. Ya aku suka aja gitu dengan budaya mistis Indonesia tapi dari karakternya. Nah makanya aku suka bikin origin story dari karakter-karakter tersebut. Oh kamu bergerak dari historinya si makhluk-makhluk tersebut. Betul, Ya. makanya kemarin aku bikin Mak Lampir, aku bikin Tuyul, nah bikin Buto Ijo. Nah sekarang yang mau rilis adalah Anak Kunti. Jadi originnya dari si Anak Kunti ini sekarang. Kalau gitu aku jadi ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Gimana caranya kamu berproses untuk develop ceritanya sampai akhirnya bisa di-share ke generasi-generasi sekarang? Karena kan itu banyak histori yang very cultural and Iya. everything gitu loh. Ya basically sih itu pendalaman ke ininya ya, karakter-karakter hantunya sendiri gitu. Jadi kita memang gimana caranya kita cari base-nya aja, tapi abis itu kita memodifikasinya lagi ke zaman sekarang. Karena kalau misalkan kita ngikutin zaman dulunya banget, nanti jadinya film kolosal. Dan Iya, itu bener udah nggak sih. relate ke anak-anak Gen Z zaman sekarang. Makanya Iya, kita mengambil unsur-unsur dan intrik-intrik dari karakter-karakter mistis tersebut, lalu kita modifikasi sedikit. Oke. Jadi bisa dibilang adaptasi bebas jatuhnya. Iya, benar. Nah kalau gitu kita balik lagi ke film si Anak Kunti ini ya. Gimana kemarin prosesnya? Menyenangkan atau ada challenge kah atau apa? Jujur aku nggak ikutan syutingnya, karena kan cuma produce doang. Jadi cuma ngikutin dari proses pembuatannya, lalu mereka pergi syuting. Bahkan casting aku nggak ikutan. Oh gitu?
Aku kayak atur Kamu aja. nggak milih pemain sama Nggak, sekali? aku nggak milih pemain sama sekali. Kecuali Buto Ijo ya. Ah. Jadi kalau yang film aku yang Anak Kunti sama Ius Genius ini aku nggak ikutan. Jadi cuman purely aku sebagai produser aja. Oh. Invest aja di situ. Kenapa kamu kali ini memilih untuk biasanya kan kamu Oke, suka biasanya wah, aku nyari penting banget sama pemain. Karena di dalam film Anak Kunti itu film kolaborasi dan banyak banget orang yang terlibat dan banyak banget suara. Jadi daripada banyak banget kepala, aku lebih baik mundur dan percayakan sama orang-orang yang juga udah di dalam bidangnya. Kebetulan salah satu produsernya adalah Pak Aves, salah satu produser dari film Laskar Pelangi. Oh, oke. Jadi beliau adalah senior kan. Jadi aku pikir ya udahlah dia udah lebih jago dari gua gitu. Gua di sini support bagian promo dan bagian ngeviralinnya aja karena itu spesialis gua di TikTok dan segala macem. Nah, kalau misalkan Pak Aves sudah jago di situ udah Pak Aves aja. Oke, terus kalau dari Pak Aves ada cerita-cerita ada kesulitan nggak milih cast-nya gitu atau sempet konsul sama kamu mungkin? Nggak terlalu sulit sih pemilihan cast-nya. Gitu karena kita nggak pakai pemain-pemain yang sulit di lokasi atau diva atau juga nggak pakai pemain-pemain yang terlalu kelas A banget sampai wah jadwalnya harus rebutan sana sini enggak. Jadi memang purely banyak di dalam film Anak Kunti, gue tuh suka banget Gigi pakai pemain yang baru. Atau dia udah terkenal tapi belum dapat kesempatan peran yang oke. Oh, I see. Nah, seperti di film ini ada Nita Gunawan. Which is ini adalah film keduanya beliau. Ya sama, dia menurutku dia talented tapi dia belum dapat banyak kesempatan kayak gitu. Terus banyak banget pemain-pemain di film ini kayak misalkan Selvi Kitty atau misalkan Giselma itu belum terlalu banyak mendapatkan kesempatan gitu. Nah, tapi ada juga pemain-pemain senior kayak Buya Yang Senur, Iwake, Ruth Marini. Jadi udah banyak juga. Jadi kita mengkombinasi itu gitu. Jadi kayak bisa saling bantu dan bisa saling diskusi. Dan akhirnya mereka juga nge-push pemain-pemain baru atau pemain-pemain yang belum dapat kesempatan ini untuk lebih baik lagi. Benar banget. Ih, keren banget. Congrats ya. Thank you. Terus katanya ini mau jalan-jalan ya? Jalan-jalan, iya. So far udah tayang di 10 negara. Bukan udah tayang, akan tayang di 10 negara. So far sih yang udah pasti Indonesia, Malaysia, Brunei, Timor Leste, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Bangladesh, Pakistan. Wow, keren sekali. Semoga terjual dengan baik. Semoga tambah ya negaranya. Aku masih berharap Myanmar, Filipina, sama Laos juga ambil. Kenapa kamu menargetkan negara-negara tersebut? Karena negara-negara Southeast Asia ini itu budayanya masih dekat sama kita. Jadi budaya yang sekitar Asia ini tuh masih tahu kuntilanak tuh apa gitu. Bahkan pas aku ngobrol sama sutradara film dan juga kemarin aku sempat interview aktor Thailand juga, mereka tahu kuntilanak apa. Dalam bentuk lain? Dalam nama lain? Enggak, bahkan mereka tahu kuntilanak. Kuntilanak? Mereka tahu kuntilanak artinya apa. Banget. Mungkin juga karena again Thailand sama Malaysia sebelahan. Oh iya, Malaysia benar. Pontianak. Jadi udah familiar lah gitu. Iya, benar. Pasti mereka tahu Kuyang ya. Ya iyalah, kan mereka pernah bikin filmnya juga kan. Cuma namanya beda aja. Yang Inhuman Kiss kan itu Kuyang kan. Iya. Oh iya juga ya, benar. Gitu. Jadi makanya kenapa film-film horor Indonesia itu banyak yang berhasil tayang di negara-negara luar. Lampir juga kemarin tayang di 12 negara. Keren sekali. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir Kak. Menurut kamu plus minusnya dari film ini dan kenapa teman-teman di seluruh Indonesia dan di negara-negara yang kamu sebutin harus nonton film ini, film Anak Kunti? Oke, kalau plus minusnya sebenarnya jujur ya, kadang tuh kita bikin film itu bukan berarti filmnya itu tuh kita banget. Sekarang aku sudah shifting bikin film itu untuk target pasar yang dituju. Oke, udah nggak idealis. Udah nggak idealis. Dulu kan aku bikin film drama berbahasa Inggris lah. Iya. Apa yang Midnight Show yang pembunuhan dalam bioskop pada tayangan film tengah malam, thriller gitu. Jadi itu kan marketnya nggak jalan nih di Indonesia gitu. Nah, aku nggak mau lagi terlalu idealis seperti 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang memang bikin film, ya udah kita bikin film sesuai target pasar yang mereka inginkan, tapi kita bikinnya dengan keseriusan gitu. Kita bikin sesuatu yang benar-benar oke, kita seriusin aja sama target pasar yang udah pasti-pastinya aja. Iya. Oke. Ya semoga semuanya tercapai, target pasarnya tercapai, terus udah gitu semoga nambah negaranya. Amin ya, 20 Februari 2025 Anak Kunti. Nah sekarang giliran kamu dong Gi.
Dengar-dengar kamu juga mau rilis film nih. Iya, tapi aku tidak produce seperti kakak ya. Aku main aja, sampai detik ini masih pengen main aja. Judulnya Pernikahan Arwah. Pernikahan Arwah tayangnya kapan? Tayangnya tanggal 27 Februari 2025. Seminggu setelah aku ya. Nah, itu tentang apa sih dan kamu di sini berperan sebagai apa? Aku berperan sebagai Mei Hua, seorang perempuan Tionghoa yang ada di tahun 43, berarti itu zaman penjajahannya Jepang. Lalu ceritanya itu tentang Salim. Dia itu pokoknya intinya yang bisa aku kasih tahu di sini adalah ada sesuatu di keluarga Salim dan ada hubungannya sama leluhurnya Salim. Oh, oke. Nah, Misteri. Aku nggak mau kasih tahu apa-apa. kamu di sini harus ngomong bahasa Mandarin atau apa nggak? Aku nyanyi di sini. Lagunya berbahasa Mandarin. Oh, oke. Tuh, Udah direkam? Sudah direkam. Kamu nyanyi sendiri atau duet atau apa? Sendiri. Aku jadi inget lagi, jadi excited. Kapan rilisnya? Tanggal 27 Februari, jangan lupa ya. Oh, jadi rilisnya barengan sama filmnya juga? Oh, apa lagunya? Lagunya. Oh, lagunya emang akan ada sesuatu, ada hubungannya sama si filmnya ini, lagunya. Jadi nanti di filmnya kamu nyanyi? Yes. Oh, oke. Ini film keberapa kamu? Lupa, Kak. Lupa, saking banyaknya ya? Enggak gitu, enggak, emang aku kayak nggak pernah ngitung aja sih. Tapi ya 10 ada lah kayaknya. Oke. Nah, kenapa kamu bisa tiba-tiba ikutan sama film ini? Itu prosesnya gimana? Nah, jadi waktu itu memang sutradaranya Kak Paul tuh dapat pitchingan juga untuk si cerita ini. Jadi dia diajukan untuk menjadi salah satu sutradara yang dipilih untuk si film ini. Lalu karena dia melihat memang karakterku ini butuh nyanyi, terus udah gitu butuh look oriental juga, makanya dia langsung approach aku gitu, dan castingnya seru banget. Oh, kamu tetap harus casting? Aku casting tetap. Padahal kan kamu kan kerja bareng sama Paul juga kan? Benar-benar kerja bareng dan emang kita deket banget juga kan, tapi fairnya dia adalah aku tetap harus casting. Dan castingnya tidak seperti casting biasanya teman-teman. Biasanya kan kalau itu kan baca kan, ini enggak, kita di interview as a character. Jadi hari itu aku sudah datang dengan outfitnya si Mei Hua, walaupun nggak 100% ya, kalau zaman dulu kan susah nyari bajunya. Terus aku di interview ditanya apa-apa inti-inti yang memang Mei Hua mesti tahu gitu. Lalu setelah itu kita nyoba cuma satu adegan dari beberapa scene yang dikasih, terus aku suruh nyanyi. Dan kamu udah tahu lagunya dari awal apa? Atau kamu bikin sendiri dulu lagunya? Pertama bentuknya masih lirik. Oke. Gitu, lalu habis itu setelah lirik, pas casting aku belum tahu lagunya jadinya seperti apa. Tapi aku nyari lagu yang berhubungan sama apa yang satu arti sama lagu si lagu itunya. Oke, agak ribet ya. Agak ribet tapi agak ribet ya. Menarik gitu, karena memang kayaknya Kak Paul pengen ngelihat kebutuhan apa aja yang diperlukan atau apa aja yang dari Mei Hua yang udah ada di aku. Gitu. Tapi kalau gitu mah perannya sih sebenarnya udah cocok banget buat kamu. Kenapa? Karena kamu jago nyanyi, jago acting. Jadi dan apa ya, aktris-aktris Tionghoa kan nggak terlalu banyak juga kan di Indonesia. Yang bisa dihitung pakai jari look juga. oriental lah ya. Oriental kan gitu. Dan kamu nggak harus ngomong bahasa Mandarin kan, cuma nyanyinya doang. Hokkien. Hokkien. Tapi kamu memang bisa, ada dasarnya. Jadi kamu belajar juga buat film ini? Belajar. Aku belajar dialek Jawa karena saatnya di Semarang. Maksudnya ceritanya di Semarang. Aku belajar Hokkien sama belajar lagu Mandarin. Yes. Luar biasa dedikasinya ya. Ini kayaknya gue kayaknya nggak bisa di kesana. Bisa. Waktunya udah nggak ada. Benar. Nah, film Pernikahan Arwah ini tuh uniknya apa sih? Karena kan sekarang banyak banget film horor. Aku sih lebih melihat uniknya karena ini benar-benar membawa pernikahan arwah. Maksudnya kayak udah dijelasin juga bahwa di Instagramnya @antelekimedia.id kayak histori pernikahan arwah kayak gimana. Nah itu nanti pernikahan arwahnya bagaimana ceritanya kan nanti akan ditonton di film ya. Tapi menurut aku culture-nya sih, ini culture-nya tebal banget, dan yang menurut aku paling penting adalah pada saat aku syuting semua setnya di research dengan sangat rapi. Itu setnya itu di mana? Lokasinya di mana syutingnya? Lokasinya kita syuting di Lasem. Apa tuh? Di mana tuh? Semarang sono lagi. Berapa 3 jam dari Semarang. 3 jam dari Semarang. Berapa lama tuh? Di sana hampir sebulan. Hampir sebulan? 18. Scene kamu berapa banyak? Lumayan. Lumayan tapi sebulan?
Aku ikut di sana sebulan, pertama karena aku pengen main juga sama anak-anak. Kedua karena emang mungkin karena timeline juga kali. Jadi banyak yang skip-skip juga. Ya, Jadi kalau misalkan lagi nggak syuting kamu ngapain? Tidur. Kalau enggak aku main ke set, main sama teman-teman karena kan ada pacar kamu juga main di situ. Betul. Ada yang main tuh ada Kak Morgan, ada Zulfa, ada Amageral, ada Jordi, ada Kak Ferdi, ada Alam, ada aduh aku takut lupa sebutin. Pokoknya ada banyak banget lah, ada banyak banget. Terus kalau proses syuting itu ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya aku merasa aku syuting dengan cukup ribet. Aku nggak bisa jelasin ribetnya kenapa. Ada beberapa hal yang baru pertama kali aku alamin di sini. Seperti? Ada deh. Soalnya kalau aku kasih tahu itu nanti spoiler banget. Nggak bisa. Ini tuh rasanya kayak lagi diliatin sama publicistnya Marvel, tau nggak? Ya, aku bener-bener nggak bisa spill apapun. Yang bisa aku kasih tahu cuman pengalamanku syuting di sini menyenangkan banget. Ini dibuat pakai hati. Semua orang bersuka cita di sini. Kita sering banget kelar syuting early 2 jam, early 1 jam. Itu jarang banget terjadi di persyutingan. Dan semuanya terjadi dengan rapih, cepet dan menyenangkan. Tapi tetap horornya aku juga berasa karena setnya gila bagus banget dan mencekam buat aku. Jadi aku sih nggak sabar banget karena kan sutradara Paul Agusta kalau bikin film nggak pernah main-main ya. Betul. Selalu serius. Jadi aku nunggu banget nih tanggal berapa? Tanggal 27 Februari 2025. 27 Februari 2025, jangan lupa nonton guys. Nah, Mon Lovers, tadi kita udah bahas film Anak Kunti, film Pernikahan Arwah. Sekarang kita bahas film-film lain kali ya. Iya, kayaknya seru ya karena lagi banyak banget nih genre tuh lagi macem-macem sekarang. Nah, tapi kita bahas yang film-film horor dulu aja karena kan masih vibe-nya horor nih. Oke, apa aja ya kira-kira yang bakal tayang di bulan Februari mendatang? Nah, yang pertama ada film Petaka Gunung Gede. Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai dan akan saya ungkapkan di film. Maya, ayo cepetan kamu siap-siap. Oke, next kita akan ngebahas film Petaka Gunung Gede. Film bergenre horor ini mengangkat kisah nyata yang bakal membawa Mon Lovers ke dalam perjalanan penuh ketegangan, horor, dan emosi mendalam. Kisah dalam film ini bukan sekedar hiburan tetapi juga sebuah refleksi tentang persahabatan, mitos, dan keberanian menghadapi teror yang tidak terduga. Temen lo kan cuma gue. Film Petaka Gunung Gede diproduksi oleh Star Vision dan merupakan hasil kerjasama antara dua produser berbakat, Om Cham Parwes Servia dan Riza. Film ini disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis dan dengan naskah yang ditulis oleh Mbak Upi loh, yang dikenal dengan karya yang penuh makna dan emosional. Tak kenapa tak? Nah, kisah Petaka Gunung Gede ini mengisahkan kehidupan Maya yang diperankan oleh Arla Ailani dan Adzana Asyal sebagai Ita. Ceritanya, dua orang sahabat ini lagi mendaki Gunung Gede, lalu pendakian mereka berubah menjadi mimpi buruk saat Ita dituduh melanggar mitos lokal. Tempat ini, aku ngerasa aneh, A. Semua penghuni di sini kayaknya nggak suka sama kita. Kejadian-kejadian aneh dan menakutkan mulai menghantui mereka, membuat Maya meragukan apakah sahabatnya memang bersalah atau ada kekuatan lain yang bermain. Indra, lu sih nggak pada dengerin gua. Emangnya lu nggak ngeliat kan? Maya yang tidak percaya pada tuduhan itu bertekad untuk menemukan kebenaran dan menyelamatkan Ita dari teror yang semakin mencekam. Namun setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Dengan latar belakang mitos Gunung Gede dan kepercayaan masyarakat sekitar, film ini menawarkan sebuah cerita yang menggugah rasa ingin tahu dan ketegangan. Kira-kira menurut Mon Lovers, adakah hal lain yang telah diperbuat Ita sehingga menyebabkan mengalami hukuman dan teror yang begitu kejam? Lantas apakah Maya mampu menolong Ita? Mon Lovers bisa saksikan kisahnya lebih dalam di layar lebar mulai 6 Februari 2025. Ayo kita balik ke tenda.
Moon Lovers Indonesia juga akan kedatangan satu film horor baru lagi. Kali ini rumah produksi 786 Production bekerja sama dengan Maxstream Studios. Mercusuar Films dan Rumpi Entertainment akan mengangkat cerita karya Bri Story yang viral di Thread X beberapa waktu lalu. Yes, judul filmnya yaitu Rumah Teteh, Story of Helena. Diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Bandung pada 2007. Kisahnya tentang Bri yang menempati sebuah rumah kos. Dia di sana tinggal bersama beberapa teman, di antaranya Nando, Kamil, Doni, dan juga Asep. Sejak tinggal di rumah kos tersebut, mereka kerap mendapat pengalaman-pengalaman yang horor dan misterius. Nah, anehnya serangkaian kejadian itu datang setelah Bri bersahabat dengan perempuan bernama Helena. Film yang disutradarai oleh Nanang Istiabudi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 Februari 2025. Dicatat ya tanggalnya Moon Lovers. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas film horor nih ya, sekarang kita mau rekomendasi juga film-film baru, judul-judul baru yang tayang di layar lebar tanah air tahun 2025 Januari. Oke. Saya tinggal bersama kakak dan kakak ipar saya. Dia sudah mempunyai 2 anak dan 1 keponakan. Tahu kok duluan. Tadi sebelum kakak ngetok aku udah mau. Ada 1 kakak, 7 ponakan. Bener banget. Pertama ada 1 kakak, 7 ponakan. Nah, Moon Lovers, film ini mengisahkan tentang kehidupan Moko, seorang mahasiswa arsitektur yang akan diperankan oleh Chiko Kurniawan. Suatu ketika, kedua kakak Moko meninggal dunia secara mendadak dan meninggalkan anak-anaknya yang masih membutuhkan asuhan. Tapi kalau Tiba-tiba Moko harus menjadi orang tua tunggal bagi para keponakannya. Moko harus merawat dan mengasuh ke-7 ponakannya. Di sisi lain, Moko tetap berupaya mempertahankan mimpinya untuk menjadi seorang arsitek. Sayangnya, di tengah jalan mimpi itu harus ditunda hingga dia dapat memastikan bahwa keluarganya dapat hidup dengan tentram dan tercukupi kebutuhannya. Kayaknya bakal heartwarming banget ya. Proyek film 1 Kakak 7 Ponakan kali ini disutradarai oleh Yandi Lawrence yang mengadaptasi dari sinetron berjudul sama pada tahun 1996 silam. Kala itu dibintangi Sandi Nayoan, Novia Kolopaking, Dery Derajat, serta Ozzy Miharja. Yandi Lawrence mengadaptasi sinetron itu di bawah naungan studio Mandela Pictures serta Cerita Films. Proyek ini juga dibintangi aktor-aktor hits dari berbagai generasi. Kayak ada Chiko Kurniawan, Amanda Rose, Ringo Agus Rahman, Niken Anjani, Kiki Narendra, Maudy Kusnedi, Freya JKT48, Fatih Unruh, Ahmad Nadif, sampai Kawai Labiba. Lengkap tuh semua. Wow, bertabur bintang. Dan proyek ini merupakan kali kedua Yandi Lawrence mengadaptasi karya Arswendo Atmowiloto. Yandi sebelumnya menulis dan menyutradarai Keluarga Cemara pada tahun 2018 dalam versi film. Ia juga berhasil mendapat Piala Citra untuk kategori penulis skenario adaptasi terbaik berkat Keluarga Cemara. terima kasih. Itu kan udah tugas kakak. Bisakah seorang suami mencintai 2 Ibu ingin meminang kamu jadi mantu ibu. Kamu bersedia? Oke, next kita mau ngebahas 1 Imam 2 Makmum nih. Yes, kalau tadi itu ada 1 kakak 7 ponakan, nah sekarang judulnya 1 Imam 2 Makmum. Film ini tayang di bioskop-bioskop pada 16 Januari 2025. Film bergenre drama romantis ini disutradarai oleh Kim Mangun Song dan diproduseri oleh Fauzar Nurdin dan juga Aura Lovensen Chandra. 1 Imam 2 Makmum merupakan film yang terinspirasi dari kisah nyata. Cerita ini diangkat dari beberapa orang yang kisah hidupnya sama, di mana seorang suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya dan menikah kembali. Namun wanita yang dinikahinya itu tidak pernah menggantikan tempat spesial yang dulu ditempati mendiang istrinya. Film ini mengisahkan perjalanan pernikahan Anika yang diperankan oleh Amanda Manopo dengan Arman yang diperankan oleh Fedi Nuril. Seorang duda yang masih mencintai mendiang istrinya bernama Leila yang diperankan oleh Revalina S. Temat. Ceritanya Leila telah wafat 4 tahun lalu. Meskipun Anika memasuki pernikahan ini dengan harapan besar, namun dia mendapati banyak kekecewaan, mulai dari tidur terpisah hingga Arman yang enggan menjadi imam saat sholat. Hati Anika pun semakin hancur ketika menemukan kamar Arman masih dipenuhi sama kenangannya Leila. Aduh, apakah bisa seorang suami mencintai 2 istri? Satu yang hadir di sisinya dan satu lagi yang hidup dalam kenangan. Mampukah Anika tetap mencintai Arman meski harus berjuang dan sering tidak dianggap? Mari kita tunggu filmnya di layar lebar ya, Moon Lovers.
Berhak berduka, Beb. Tapi aku berhak bahagia. Ya Allah, aku ingin Mas Arman bisa jadi imamku di dunia dan di akhirat. Di sini gue berada sekarang. Nah, film selanjutnya kayaknya cocok banget nih buat Gen Z. Judulnya yaitu Perayaan Mati Rasa. Film Indonesia produksi Cinemaku Pictures ini mengangkat isu kehidupan dan keluarga yang mungkin relate dengan kehidupan anak muda saat ini. Film ini akan sangat cocok ditonton oleh si anak pertama yang tidak merasakan kehadiran sang ayah selama hidupnya. Aduh, sedih banget. Film Perayaan Mati Rasa bercerita tentang kisah Ian dan Uta. Mereka adalah kakak beradik yang dihadapkan dengan berbagai masalah dan kekonyolan dalam kehidupan mereka. Film ini berfokus pada bagaimana Ian dan Uta mengatasi masalah mereka. Dalam teaser yang dirilis, tampak bagaimana sosok anak pertama kerap merasa terombang-ambing dalam kehidupan. Saat merasa tidak tahu harus kemana, seharusnya ada sosok bapak yang bisa menuntun langkah si anak pertama. Film ini seolah menjadi rangkuman pertanyaan yang ada di kepala setiap anak pertama yang harus menjalani kehidupan tanpa hadirnya sosok bapak. Secara garis besar, inti cerita film ini diangkat dari lagu milik Umay Shahab yang berjudul Sama Gi. Single duet dengan Natania Karin tersebut dirilis pada paruh akhir 2023 lalu. Nah, film ini menjadi film ketiga yang digarap oleh Umay Shahab. Selain sebagai sutradara, Umay juga bermain dalam film ini sebagai Uta. Adapun Iqbal juga bertanggung jawab sebagai produser eksekutif. Nah, film ini juga dibintangi sama beliau, which is Iqbal Ramadan, produsernya juga, dan Umay sutradaranya. Tapi selain itu ada Devano Danendra, Dul Jailani, Priscilla Jamail, Yunik Priscilla, Dwi Sasono, Randy Danista, dan Lukman Sardi. Oh, star cast banget ya. Film Perayaan Mati Rasa dijadwalkan tayang mulai 30 Januari 2025. Semesta menghadiahi gue. Aduh, banyak banget ya. Aku sampai bingung mau nonton yang mana. Wow. Monovers mau nonton yang mana dulu nih kira-kira? Kalau dari sinopsisnya sih ya seru-seru banget. Yang pasti nonton film kita dulu kali ya. Tapi mereka tayang duluan itu. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Februari. Nggak apa-apa, habis nonton film drama, nonton terus kita film nabung buat tanggal 20 dan 27. Betul banget. Nah, sebenarnya sih masih banyak film-film bagus yang bakal tayang di layar lebar Indonesia. Tapi itu nanti kita bahas di montas episode lainnya. Sekarang waktunya Gandhi dan juga Gigi undur diri kali ya. Yes, dan kita bakal spoiler film lainnya di episode selanjutnya. Untuk itu terus saksikan montas di All Play Entertainment. Hanya di IndiHome TV. See ya!